Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Halo Oleo, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia Murni. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zafira dengan NIM F1C124071. Dan saya Wulan Syakila dengan NIM F1C124075. Kami di sini akan mempresentasikan tugas keselamatan manajemen lab yang berjudul Bahaya Bahan Kimia HCl serta cara penanganannya dan kasus yang pernah terjadi. Baik, langsung saja ke materinya. HCl adalah rumus kimia untuk asam klorida atau hidrogen klorida. Berikut penjelasannya. 1. Dalam bentuk gas atau HCl gas. HCl adalah senyawa yang terdiri dari satu atom hidrogen H dan satu atom klorin Cl. Dalam bentuk gas, HCl bersifat beracun dan sangat korosif. 2. Dalam bentuk larutan atau asam klorida. Ketika HCl dilarutkan dalam air, ia membentuk asam klorida, yaitu larutan asam kuat yang banyak digunakan di laboratorium dan industri. Contohnya, digunakan dalam pembersih logam, dipakai dalam produksi plastik atau seperti PFC. Digunakan di laboratorium untuk titrasi asam basa. Secara kimia, HCl dalam air akan terionisasi menjadi ion H+ dan Cl-, menjadikannya asam kuat. Paparan HCl pada mata, dampak, nyeri hebat, kemerahan, dan penglihatan kabur. Penanganannya, segera bilas mata dengan air mengalir selama 15-30 menit. Yang kedua, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada kornea. Penanganannya, hindari menggosok mata, cari bantuan medis secepatnya. Jika HCl termakan, dampaknya luka bakar di mulut, tenggorokan, dan lambung. Yang kedua, mual, muntah, berdarah, nyeri dada. Penanganannya, yang pertama, jangan memaksa muntah. Yang kedua, berikan air atau susu jika penderita sadar. Yang ketiga, segera ke fasilitas kesehatan. Jika HCl terhirup, dampaknya iritasi saluran nafas, batuk, sesak napas. Yang kedua, paparan tinggi bisa menyebabkan edema paru. Penanganannya, bawa korban ke udara segar segera. Yang kedua, longgarkan pakaian ketat. Yang ketiga, bila perlu, berikan oksigen dan bawa ke rumah sakit. Jika HCl terkena kulit, dampaknya iritasi, kemerahan, rasa terbakar. Yang kedua, bisa menyebabkan luka bakar kimia. Penanganannya, yang pertama, cuci area yang terkena dengan air mengalir selama 15-30 menit. Yang ketiga, gunakan salep luka bila perlu dan konsultasi dengan medis. Jika HCl tertumpah, dampaknya bagi manusia iritasi kulit, mata, pernapasan, korosif, dan beracun. Yang kedua, bagi lingkungan, merusak tanah, air, dan makhluk hidup. Penanganannya, gunakan APD, sarung tangan, pelindung mata, dan masker. Yang kedua, netralisasi dengan soda abu atau sodium karbonate atau bahan penetral lain jika aman. Yang ketiga, serap dengan bahan penyerap atau misal pasil atau vermikulit. Yang keempat, buang limbah sesuai prosedur limbah B3. Materi selanjutnya yaitu pencegahan paparan. Yang pertama yaitu menggunakan APD saat menangani HCl. Yang kedua, simpan HCl di tempat tertutup dan diberi label yang jelas. Dan yang terakhir, lakukan pelatihan penanganan bahan kimia secara berkala. Kasus kecelakaan yang pernah terjadi di laboratorium yang melibatkan asam klorida atau HCl. Nama korban yaitu Rina Aulia, mahasiswa semester 3, program studi kimia. Tempat kejadian yaitu di Laboratorium Kimia Dasar Universitas Negeri Jaya. Waktu kejadian 20 Oktober 2023, pukul 9:15 WIB. Dosen pengampu yaitu Dr. Andika Prasetyo. Kronologi kejadian. Pada hari Jumat pagi, Rina Aulia mengikuti praktikum titrasi asam basa di bawah pengawasan dosen dan asisten laboratorium. Ia ditugaskan menyiapkan larutan HCl 6 molar dari botol stok dan menuangkannya ke buret. Namun, karena tidak menggunakan corong dan tangannya dalam kondisi basah, setelah mencuci alat, botol kaca yang berisi HCl tergelincir. Sebagian larutan tumpah mengenai tangan dan lengan jas labnya.
Tak hanya itu, uap asam mulai menyebar di ruangan karena praktikum dilakukan di luar lemari asam. Akibat langsung, Rina langsung berteriak karena merasakan panas dan perih di kulitnya. Sementara mahasiswa lain di dekatnya mengalami mata perih dan sesak napas ringan. Kemudian praktikum dihentikan sementara oleh Dr. Andika dan pertolongan pertama segera diberikan. Penanganan dan tindak lanjut. Rina dibawa ke wastafel darurat dan tangannya disiram air mengalir selama lebih dari 15 menit. Luka ringan berupa iritasi dan kemerahan muncul di bagian pergelangan tangan dan lengan bawah. Ia dirujuk ke klinik kampus untuk evaluasi lanjutan dan observasi. Setelah kejadian, laboratorium melakukan evaluasi internal (SOP) dan mewajibkan semua mahasiswa untuk menggunakan APD lengkap dan bekerja di bawah lemari asam untuk bahan kimia berbahaya. Faktor penyebabnya. Yang pertama, Rina tidak menggunakan sarung tangan pelindung dan tidak memakai kacamata pengaman. Yang kedua, menuang asam tanpa bantuan corong atau alat bantu lainnya. Yang ketiga, tidak bekerja di dalam lemari asam. Dan yang terakhir, tidak ada pengawasan langsung saat pengambilan larutan asam. Pelajaran penting dari kasus ini. Yang pertama, keselamatan pribadi adalah prioritas. Gunakan APD tanpa pengecualian, termasuk sarung tangan, jas lab, dan kacamata pelindung. Yang kedua, alat bantu harus digunakan. Corong dan botol semprot wajib digunakan untuk menghindari tumpahan. Yang ketiga, lemari asam adalah keharusan untuk bekerja dengan bahan yang menguap atau bersifat korosif. Dan yang terakhir yaitu pelatihan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperkuat di setiap awal semester sebelum praktikum dimulai. Mungkin itu saja hasil presentasi kami. Kami ucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.